Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yuk, kita bahas materi pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Hari ini kita akan membahas bagian D, teknik pengolahan pangan. Nah, adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah, moist head, dan teknik pengolahan panas kering, dry head cooking. 1. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berikut ini adalah yang termaksud teknik pengolahan panas basah. Yuk kita simak bersama-sama apa saja sih teknik dari pengolahan panas basah. Yang pertama ada teknik merebus atau boiling. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan juga susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang dingin atau dalam air yang telah panas. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Kita lanjut. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 sampai dengan 96 derajat Celcius. Nah, bahan makanan yang dipoaching ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan ini bisa berupa kaldu, air yang diberi asam atau cuka, dan juga susu. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Kita lanjut. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan. Kemudian, teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Nah, teknik stewing ini atau menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Biasanya teknik menggulai ini digunakan untuk bahan makanan seperti daging atau ikan. Oke, baik, kita lanjut ke teknik mengukus.
Teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus atau panci kukus. Seperti ini contoh gambarnya. Kita lanjut ke teknik mendidih atau simmering. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaan muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, ini contohnya seperti membuat tumis asam manis, daging, dan lain sebagainya. Kemudian teknik mengetim. Teknik mengetim ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu pancinya berukuran lebih kecil. Cara ini memang cukup lama, seperti membuat nasi tim atau membuat coklat yang dilelehkan. Nah, ini contohnya seperti gambar berikut. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering ini atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan atau air untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering sebagai berikut. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, ada teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Nah, deep frying ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam, sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Nah, contohnya seperti ini, membuat keripik atau gorengan yang garing dengan menggunakan minyak banyak. Oke, kita lanjut ke teknik menumis atau sauting. Teknik menumis atau sauting adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil atau diiris tipis-tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Kemudian diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Nah, teknik ini biasa kita lakukan di rumah untuk menumis sayuran, kangkung, atau menumis capcay dan lain sebagainya. Kita lanjut. Yang ketiga, teknik memanggang atau baking. Nah, memanggang atau baking ini adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode. Di antaranya,
sebagai berikut. Yang pertama ada memanggang kering. Nah, memanggang kering ini ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Nah, uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik memanggang kering ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu digunakan untuk memasak daging dan juga ikan. Yang kedua, memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambah kualitas makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk roti, cake, biskuit, ikan, dan juga sayur. Yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Nah, wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah yang kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah yang kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian, tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya pada pembuatan puding karamel atau yang kekinian saat ini adalah cheesecake. Nah, ini adalah contoh gambar dari teknik memanggang kering, teknik memanggang dalam oven menambah kelembapan, dan teknik memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Oke, kita lanjut ke teknik pengolahan pangan lainnya. Nah, di sini yang pertama ada menghaluskan. Membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat seperti blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya rasa kalian sudah mengerti dengan teknik menghaluskan ini. Kemudian yang kedua, mencampur. Menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Nah, gambarnya seperti berikut ini. Oke, kita lanjut ke teknik menyaring atau memeras. Membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makanan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Nah, contohnya seperti ini gambar. Oke, baik. Selanjutnya adalah tugas yang kedua.
Semoga materi ini yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan jelas. Jika memang ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung melalui japri WA saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu observasi atau studi pustaka. Amatilah lingkunganmu. Yang pertama, tentukan makanan atau minuman berbahan buah yang ada di daerah sekitarmu yang akan kamu observasikan. Yang kedua, teliti bahan buah dan teknik pengolahan yang digunakan pada makanan atau minuman. Yang ketiga, amatilah bagaimana cara pengolahan pembuatan makanan atau minuman tersebut. Yang keempat, cari informasi bagaimana latar belakang sejarah keberadaan makanan atau minuman tersebut. Nah, jika tidak bisa observasi, kalian boleh cari di buku sumber atau yang paling gampang di media internet. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang tugasnya. Saya kasih contoh. Maksudnya, yang pertama itu tentukan makanan dan minuman. Jadi kalian tentukan dulu makanan apa yang mau kalian observasiin. Misalnya, saya kasih contoh salad buah. Kemudian, yang kedua, teliti bahan buah dan teknik pengolahan yang digunakan pada makanan tersebut. Nah, jadi saya meneliti makanan salad buah, kemudian bahan yang digunakan pada salad buah apa saja. Saya sebutkan semuanya, misalnya ada anggur, stroberi, apel, pisang, dan lain sebagainya. Nah, teknik pengolahan yang digunakan dari pembuatan salad buah ini adalah teknik mencampur. Kemudian, yang ketiga, amatilah bagaimana cara pengolahannya atau pembuatannya. Nah, di sini kalian harus mengamati bagaimana cara pembuatannya. Misalnya, pembuatan salad buah. Pertama, bersihkan buah atau cuci bersih buah. Kemudian kupas kulit. Kemudian langkah ketiga, kemudian memotong buah. Kemudian mencampur buah, dan selanjutnya memberi mayones atau susu. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk proses pengolahannya. Kemudian cari informasi bagaimana latar belakang atau sejarah keberadaan dari makanan tersebut. Nah, saya menyebutkan sejarah dari salad buah. Ternyata salad buah ini sudah ada sejak zaman bangsa Romawi dan Yunani kuno. Salad buah ini hanya dikonsumsi oleh ratu-ratu dan para bangsawan. Namun, sekarang sudah banyak yang membuat atau memproduksi salad buah karena perkembangan zaman atau perkembangan kreasi produk dari salad buah tersebut. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya kurang lebih.
kemudian sudah selesai tugasnya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Jika tidak ada yang dipahami dari tugasnya, bisa ditanyakan langsung melalui japri WA saya. Oke, baik. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.